Morning guys, saya baru saja melihat lemari saya nih guys. Ya, berkaitan dengan aktivitas saya suka mengkoleksi tas, sepatu, dan tentunya busana. Tapi saya jadi tersenyum-senyum sendiri guys. Coba tebak kenapa? Ya, karena barang-barang yang saya beli tersebut pada saat sekarang nih, tepatnya di pandemi COVID-19, mereka hanya tergeletak begitu saja. Ya sih, saya pakai pada saat kegiatan aktivitas saya, apalagi sekarang saya sudah offline, kantor saya sudah buka, saya sudah mengajar, dan kembali saya memakainya. Hanya saja guys, di sini saya mendapatkan suatu pembelajaran yang mungkin juga bermanfaat untuk Anda, bahwa seringkali disadari atau tidak, demi suatu penampilan, demi suatu gengsi mungkin, demi suatu prestis, kita sering membeli barang yang dimana untuk bisa merubah perform kita, penampilan kita, atau menaikkan gengsi kita. Nah, tetapi kita tidak pernah tahu nih apa yang akan terjadi di depan kita. Seperti yang sering selalu saya berbagi dalam vlog saya, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kehidupan kita selanjutnya. Dan ternyata pandemi COVID-19 ini benar-benar menjadi pembelajaran buat saya, mungkin buat Anda juga, bahwa keinginan, kebutuhan itu kita harus bisa tahu mana yang menjadi prioritas. Memang barang-barang tersebut dalam jangka waktu pendek bisa jadi mencapai impian Anda untuk menaikkan gengsi, untuk merubah prestis, merubah kredibilitas kita, ya kan? Tetapi dalam jangka panjang, barang-barang tersebut tidak bisa membantu kita guys untuk tetap berdiri tegak menghadapi situasi dunia. Benar tidak? Satu hal lagi nih, seringkali kita ada handphone temuan terbaru, kita beli handphone lagi, kita beli lagi. Tapi ya ternyata kan hanya kita pakai kan sama saja untuk menelpon, komunikasi, chit-chat, dan lain sebagainya. Fungsinya sama, bedanya tentu gengsi kita menjadi berbeda, bukan? Nah guys, pada saat situasi sekarang ini, kita bicara keadaan yang nyata saja nih ya, mental kita, mental putra-putri kita, mental keluarga kita berubah. Dari aktivitas yang sering bertemu dengan orang, aktivitas yang rutin tiap hari dilakukan, sekarang harus lebih banyak berada di rumah, tembok ke tembok, tembok ke tembok, bertemu dengan orang itu saja. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, kita tidak bisa mengontrol pola pikir kita tidak bisa tahu apa yang harus kita lakukan dalam situasi-situasi yang tidak terduga ini. Apa yang terjadi guys? Tentu Anda juga mengalaminya kan? Bertemu dengan putra-putri Anda yang mungkin begitu memusingkan, harus menemani mereka belajar. Belum lagi mereka ada konflik satu sama lain. Ya namanya juga anak-anak ya, suka berantem begitu kan? Belum lagi kemudian antar pasangan Anda. Sering kita bertemu, akhirnya kalau emosi, mental, pola pikir ini tidak kita kontrol, akhirnya konflik-konflik kecil akan terjadi, bukan? Nah, disinilah yang menjadi pembelajaran saya adalah bahwa kebutuhan kita sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa membentuk mental, pola pikir cerdas kita dalam menghadapi situasi sepanjang hidup kita. Bagaimana kita bisa memberikan suatu contoh yang positif kepada putra-putri kita
kalau kita sendiri saja nih guys, tidak bisa mengontrol emosi, mental, cara berpikir kita. Yang ada semakin hari semakin emosi, semakin jahat sekali ya, semakin galak. Karena apa? Ya karena situasi dunia yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa kontrol. Benar tidak? Untuk itu guys, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Di rumah pun kita harus bisa membentuk, lebih lagi membentuk mental, pola pikir kita dan putra-putri kita guys. Alangkah kasihannya putra-putri kita pada saat mereka harus kembali berinteraksi dengan komunitasnya di suatu hari nanti pada saat COVID-19 ini sudah berakhir. Apa yang terjadi? Sifat malas, ogah-ogahan, egois, mau menangnya sendiri, tidak mau rajin, ya kan? Maunya main terus, santai terus. Dan satu hal lagi tadi, mental menjadi mental yang lemah. Bagaimana bisa bersosialisasi kembali? Bagaimana bisa mengembangkan kembali rasa empati, peduli dengan orang lain? Sementara dalam bersosialisasi kan kita harus punya itu guys. Bayangkan putra-putri Anda pun juga akan bisa bingung dengan dirinya sendiri, bagaimana bisa mengontrol dirinya sendiri. Ingat guys, satu langkah keluar dari rumah, putra-putri kita sendiri, pasangan kita sendiri pun juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan bayangkan, kalau mental, pola pikir cerdas ini tidak ada di dalam diri kita. Atau sederhananya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara melakukannya dengan tepat. Oke guys? Yuk, pikirkanlah prioritas. Jangan biarkan situasi dunia COVID-19 ini mengendalikan emosi, mental, pola pikir kita ke arah yang negatif. Teruslah kita membentuk, mengembangkan itu semua. Ingat guys, membeli barang yang mahal 1, 2, 3, 4 kalau ditotal-totalin kan jadi mahal guys. Mengapa investasi untuk barang-barang tersebut kita alihkan kepada masa depan diri kita sendiri, pasangan kita, dan juga putra-putri kita. Oke guys, berpikir, bersikap, bertindak cerdas. Have a nice day. Bye-bye.